kita akan mulai dengan membahas sebenarnya berkhotbah itu apa. Nah, semua orang punya definisi tentang apa itu berkhotbah. Ya, berkhotbah itu apa, terus orang kemudian melakukan khotbah dengan tujuan-tujuan seperti apapun. Tapi sebenarnya berkhotbah itu adalah mengkomunikasikan firman Allah. Ya, mengkhotbahkan firman Tuhan itu mengkomunikasikan firman Tuhan. Dan itu secara bobot itu merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Itu tidak bisa dianggap remeh. Itu sebuah kepercayaan. Jadi kalau saudara mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Karena memang Tuhan percaya kepada manusia sehingga dia mempercayakan firman-Nya kepada manusia. Wah, itu hal yang luar biasa. Saya secara pribadi sampai hari ini, ya, kalau saya mau mengkhotbahkan sesuatu atau saya harus menyampaikan firman Tuhan, masih tetap ada rasa grogi, itu masih ada. Tapi sekarang saya masih grogi. Kalau mau berkhotbah, ya tetap merasa bahwa saya perlu persiapan, saya perlu ini karena ini adalah faktor kepercayaan. Nah, ini merupakan hal yang penting. Secara sederhana, kalau kita tanya apa sih keuntungannya menyampaikan firman Tuhan? Kan sekarang sudah ada YouTube, sudah ada semuanya, nggak perlu, udah semua. Nah, menyampaikan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang penting, di mana kalau dikerjakan oleh manusia, dan ini ilmu berkhotbah adalah ilmu yang dipakai oleh manusia untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita mesti paham itu orang yang mendengarkannya secara langsung dari seseorang yang memang bukan cuma sekedar pembicara atau speaker biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan dan seterusnya. Itu sudah dapat mendapatkan impact yang luar biasa. Ya. Saya adalah orang yang bertobat karena mendengarkan khotbah. Ya. Yang paling luar biasa bahwa khotbah yang kita sampaikan itu dapat menolong orang bertumbuh dalam kehidupan, bertumbuh dalam membuat keputusan-keputusan hanya karena mendengarkan khotbah. Nah, tentu kita harus juga tahu persis bahwa bagaimanapun juga seringkali bagaimanapun juga pengurapan sangat menentukan, hal-hal yang non teknis kadang-kadang sangat menentukan. Tapi kalau kita berbicara ilmu berkhotbah, ya itu kan sebuah ilmu. Yuk kita bahas dari awal dulu. Menurut saudara, apakah ilmu berkhotbah itu atau apakah homiletik itu? Ya? Apa sih dia itu? Coba saya share screen dulu buat saudara kalau possible ya. Oke. Jadi kalau sudah perhatikan baik-baik bahwa ilmu berkhotbah itu sebenarnya saya mendefinisikannya itu adalah manifestasi firman hidup yang berasal dari firman yang tertulis oleh firman yang diucapkan oleh pengkhotbah. Jadi ini penting kan? Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Dia adalah merupakan manifestasi dari apa? Firman hidup. Nah, itu dia tuh. Nah, firman hidup siapa? Yesus. Yesus adalah firman. Kita ketahui Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi berkhotbah itu sebenarnya memanifestasikan Yesus dalam perkataan, sesuatu yang kita ucapkan. Jadi berkhotbah sebenarnya bukan cuma sekedar menyampaikan ide atau pemikiran, tapi saudara sedang memindahkan kehidupan Yesus kepada orang lain. Itu pemahaman yang penting kita ketahui. Jadi ini penting buat kita disebabkan karena kalau kita tidak menilai firman Tuhan sebagai pribadi Yesus Kristus adalah pernyataan Allah sendiri buat kita akan pandang enteng. Tapi ini penting buat kita. Ini adalah manifestasi firman yang hidup yang berasal dari firman yang tertulis. Jadi batasan area kita adalah firman yang tertulis. Kita boleh kasih tambahan buku-buku, pemikiran, apa-apa boleh tafsiran, apa aja boleh. Tapi yang paling penting adalah firman Tuhan yang tertulis.
Firman yang tertulis itu penting, jangan dianggap remeh. Ya. Yesus saja berkata, ada tertulis, kamu telah membaca, kamu telah mengetahui karena mengenal, kamu telah membacanya. Ada tertulis itu berulang-ulang kali Yesus menggunakan kata itu, berarti it's something written, sesuatu yang tertulis yang kita kenal sebagai Alkitab. Itu juga bukan buku biasa. 2 Timotius pasalnya ketiga ayat 16 berkata, itu adalah firman, itu adalah tulisan yang diilhamkan, tulisan yang diwahyukan oleh Roh Kudus buat kita. So sifatnya harusnya punya bobot ilahi karena dia diwahyukan oleh Roh Kudus. Itu firman yang tertulis. Nah, kemudian yang ketiga adalah firman yang tertulis diucapkan, firman yang diucapkan oleh yang berkhotbah, gitu kan? Nah, itu kemudian kita kenal bahwa berkhotbah itu sebenarnya adalah manifestasi firman hidup yang berasal dari firman yang tertulis oleh firman yang diucapkan. So itu powerful berkhotbah itu. Oke, jadi ini dia nih. Jadi firman berkhotbah itu adalah manifestasi firman hidup yang berasal dari firman yang tertulis oleh firman yang diucapkan. Jadi kalau dilihat itu ada 3 unsur itu kan. Firman hidup adalah Yesus, firman tertulis adalah Alkitab, firman diucapkan adalah orang yang mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Jadi itu definisi yang saya buat. Tapi tentu kalau sudah lihat ilmu homiletik itu apa, mungkin sudah bisa lihat di ini. Kalau homiletika sebagai ilmu, itu ditulis homiletika adalah seni berkhotbah. Ya. Ini berasal dari bahasa Yunani, homileo itu, atau homilia, yang artinya disertai dengan menyampaikan atau mengkomunikasikan. Ya, itu kata-kata yang penting. Jadi homiletika ini kalau secara disiplin ilmu, dia adalah sebuah disiplin dan seni mempersiapkan khotbah. Ya. Jadi sebenarnya itu 2 hal yang sangat penting. Nah, bagaimanapun juga karena dia sifatnya retorik, penyampaian secara dengan suara didengar oleh banyak orang, makanya ini adalah merupakan seni dan pengetahuan secara bersama-sama. Jadi dia harus dikembangkan, menciptakan metode-metode yang bagus, dilahirkan oleh keahlian yang baik. Ya, seorang pengkhotbah tidak bisa lahir semalaman. Ya. Saya berkhotbah sejak saya berusia 16 tahun sudah berkhotbah, tapi usia sekarang sudah 57, mau 58, jadi sudah 41 tahun saya berkhotbah. Tapi ada aja yang perlu dikembangkan dalam metode penyampaian, ada banyak hal. Jadi memang kita perlu mengerti prinsip ini, ya, bahwa ini adalah tentang firman Tuhan. Inilah tentang pribadi Yesus yang ingin disampaikan. Jadi memang persiapan pribadi si pengkhotbah itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi itu kira-kira pemahaman. Jadi ilmu homiletika ini adalah ilmu yang kita sebut dengan ilmu mempersiapkan dan menyampaikan. Kira-kira gitu ya. Mempersiapkan dan menyampaikan khotbah. Jadi persiapan sangat penting. Ya. Ya. Ada zaman di mana orang berkata, yang penting Roh Kudus turun semua beres. Ya. Saya juga percaya, tapi Roh Kudus pakai pengetahuan. Kita perlu sadar bahwa Roh Kudus menuntun kita kepada banyak hal. Ada banyak hal yang perlu diketahui, ada banyak hal yang perlu dipelajari. Jadi persiapan penting kan. Ada yang berkata persiapan tidak penting, yang penting dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya bilang itu baru separuh benar. Dipenuhi Roh Kudus, disertai persiapan dengan kerendahan hati kita belajar firman Tuhan untuk kemudian menyampaikannya secara tepat. Itu adalah homiletika sebagai ilmu. Tapi di Alkitab sebenarnya ditunjukkan di dalam Nehemia 8 ayatnya yang ke-9. Ya. Di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-9 kan saudara tahu persis waktu mereka mau mendirikan bait suci, mereka mendirikan tembok Yerusalem, mereka menemukan bahwa ada Taurat di situ. Jadi mereka kemudian kumpul dan mereka membacakannya dengan jelas. Di situ ada beberapa nama kalau saudara baca, misalnya
Nehemia pasal 8, baca dari ayat yang pertama, saudara akan melihat di dalamnya bahwa orang begitu senang dapat Alkitab gitu ya. Mereka dapat firman Tuhan itu mereka senang banget. Jadi kemudian kalau saudara baca, ya mereka berkumpul, nah, di situ kemudian mereka meminta Ezra. Ezra ini adalah seorang ahli kitab, kalau saudara baca di ayat yang pertama ya, supaya dia membawa kitab Taurat Musa. Jadi waktu dibawa kitab Taurat itu, mereka kemudian membacakannya, kalau saudara baca. Mereka membawa depan jemaat dan kemudian mereka orang-orang yang mendengarkan itu dapat mengerti, ya, membacakan bagian-bagian Alkitab dan seterusnya. Jadi Ezra, kalau baca ayatnya yang ke pasal dan ayat yang kelima misalnya, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan dan seterusnya, dia sangat menghormati firman Tuhan. Baru kemudian ada beberapa nama itu, Yezua, Bani, Zerebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya. Ini adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang, sementara orang itu berdiri di tempatnya. Coba lihat ayatnya ke 8 kalau kita punya Alkitab elektronik. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, pertama dibacakan dengan jelas, ya, dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya dimengerti. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sederhana. Jadi Alkitab dibaca, mereka membaca dengan jelas dari kitab, kemudian mereka memberikan keterangan-keterangan, mereka memberi arti dari ayat tersebut, tentu latar belakangnya apa, konteksnya apa, untuk siapa dan bagaimana. Itu penting supaya kita biar cuma di komsel, kita nggak baca ayat kemudian cabut dari konteksnya waktu kita mengajarkannya, tapi kita sungguh-sungguh mengajarkannya dengan pengertian. Nah, ini latar belakangnya, ini konteksnya. Kita secara kontekstual melakukannya. Ini perlu persiapan banyak gitu ya. Secara pribadi saya mungkin sekitar berapa ini? Udah beberapa tahun belakangan ini, saya mungkin 7 sampai 10 tahun belakangan ini, lebih banyak membaca Alkitab secara naratif daripada dogmatis. Karena orang lebih gampang membaca dogmatis, kemudian mengambil ayat keluar dari konteks, memaksa dogma mereka untuk dijabarkan lewat ayat-ayat Alkitab tersebut. Jadi kemudian menjadi namanya miscontextualization. Artinya nggak ada konteksnya ayat tersebut. Mereka mengambilnya kemudian menyampaikannya. Jadi harusnya waktu kita memberi arti dengan latar belakang yang baik, konteks yang tepat, kita menyampaikannya. Tapi bukan cuma itu. Alkitab bilang bahwa mereka mengerti sehingga pembacaan Alkitab itu dapat dimengerti. Jadi ini adalah sebuah bagian untuk menolong umat untuk mengerti. Mereka menolong untuk mengerti. Menaruhnya bahasa dalam bahasa yang dapat dimengerti. Dan tentu kalau dapat dimengerti, gampang diaplikasikannya. Nah itu adalah hal yang menurut saya penting sekali. Coba ulang lagi, membaca dengan jelas, memberikan arti, dan kemudian menolong umat untuk mengerti. Ini 3 hal ini sebenarnya adalah crush atau sesuatu yang saya sebut sebagai core daripada homiletik. Jadi harus Alkitab merupakan sumber. Kita baca dari Alkitab. Keterangan kita akan sampaikan adalah keterangan-keterangan dari Alkitab dan seterusnya. Nah, saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh memakai bantuan-bantuan lain, misalnya ada yang boleh menyampaikannya berdasarkan etimologis, bahasanya apa, bahasa aslinya apa, pemakaiannya apa, pengertiannya apa. Ya, kalau sudah masuk ke masalah etimologis, udah lebih apa itu, lebih jelas lagi, lebih terarah lagi, dan kita mesti membahas. Tapi kalau itu kan semuanya akan jadi lebih berat. Tapi sebenarnya simpelnya adalah kita membaca dari Alkitab, kemudian kita memberi arti sesuai dengan keterangan-keterangan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa mempersiapkan diri
untuk menyampaikan firman Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Sebab kalau memang kita mau mempersiapkannya dengan jelas, memberikan arti dan keterangan, dan kemudian menolong umat untuk mengerti bagian kita sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, itu perlu sekali belajar, perlu sekali mempersiapkan, ya, perlu sekali. Jadi persiapan itu sangat penting untuk dapat menolong orang masuk pada pengertian seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ini penting buat kita ketahui sebab hal ini sesuatu yang oleh beberapa orang dianggap, aduh kok susah. Ini enggak susah. Ini enggak susah. Nanti secara praktikal, mungkin nanti kalau kita tanya jawab secara praktikal, saya ingin menyampaikan hal-hal yang saya pakai sudah puluhan tahun saya pakai ini, dan kemudian saya ajar kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, pemimpin-pemimpin yang bekerja sama dengan saya di kelas-kelas pemuridan saya ajarkan mereka untuk kemudian bisa embrace secara simple. Dan ini yang luar biasa. Kalau kita dibawa masuk, ya saya pakai bahasa ini, kalau kita berenang dalam firman Tuhan, aduh sangat menyenangkan. You will be surprised how the word of God can challenge you, can bring you, can lift you up, can change your mind. Karena firman Tuhan luar biasa sekali. Firman Tuhan dapat, mengangkat saudara, memberi semangat buat saudara, menghibur saudara, mengubah paradigma saudara. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya mempelajari firman Tuhan, mempelajarinya saja loh, mempersiapkannya saja, itu sudah luar biasa diberkati. Saya berkali-kali duduk di belakang meja seperti ini, tapi begitu dengar firman Tuhan, saya sujud di samping meja bersyukur pada Tuhan. Terus saya lompat-lompat menari-nari karena begitu menyenangkannya mempelajari firman Tuhan. Benar itu Mazmur 19. Firman Tuhan membuat mata bercahaya, memberikan pengertian kepada orang yang bodoh. Itu luar biasa. Menolong kita untuk terjebak pada kesalahan-kesalahan yang banyak di depan. It's powerful. Saya kira itu adalah hal yang luar biasa. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah Alkitab menunjukkan begini nih, penyampaian firman Tuhan itu seperti ini. Jadi kalau saya lihat Alkitab telah mengajarkan secara simple homiletics ya. Tapi tentu ini perlu dipersiapkan. Saudara tetap perlu mempersiapkan hal-hal seperti itu ya. Nah, ini kan pola kitab Nehemia yang kita lihat tadi ya. Dengan melihat hal tersebut kita bisa melihat urutan dari khotbah yang baik, membaca firman Allah dengan jelas. Alkitab, ya, Alkitab tetap merupakan hal yang perlu kita pakai. Yang kedua, memberikan penjelasan atau arti yang benar, menolong mereka untuk mengerti. Ya, ada ilustrasi, ada gambaran, tolong mereka. Ada cerita-cerita, ada kesaksian-kesaksian yang kehidupan yang kemudian menolong orang lain untuk mengerti. Jadi itu adalah hal yang baik buat kita. Ya. Ini misalnya kesaksian, ilustrasi atau gambaran. Saya sering kali lihat hamba Tuhan itu terlalu get carry on, terbawa dengan kesaksian atau terbawa sehingga lupa firman Tuhannya. Kita menyampaikan firman Tuhan, bukan menyampaikan kesaksian. Jadi kesaksian harusnya porsinya tidak menutup semuanya, ya. Dan jemaat juga mesti diajar sebenarnya, ya. Saudara juga mesti belajar bahwa kalau dengar firman Tuhan, jangan pulang cuma ingat cerita lucunya, ya kan? Sudah perlu mendengarkan semua. Jadi itu biasanya begitu. Ada orang dalam berkhotbah, dia kasih ilustrasinya dan gambarannya begitu spektakuler, sehingga orang cuma ingat cerita lupa firmannya. Wah, itu sangat berbahaya itu. Ya. Jadi saudara perlu sekali untuk memahami hal tersebut, ya. Nah, ini pola Nehemia, it's very simple, very simple. Oke, nah sekarang saya mau lanjut pada apa yang saya sebut dengan 4 area homiletika. Ini penting saudara ketahui. Ini ada 4 area homiletika yang ingin saya sampaikan buat kita sekalian. Setelah itu kemudian kita bisa tanya jawab. Karena ini daerah yang penting. Jadi
homiletika sebagai ilmu itu punya 4 hal yang penting. Yang pertama, untuk mengkhotbahkan sesuatu, saudara harus punya apa yang disebut sebagai konsep. Ya, kita harus punya konsep. You guys harus punya konsep. Artinya begini, konsep itu adalah pokok pikiran yang kita terima, ya, dari perenungan kita. Kita merenungkan, kemudian kita menetapkan ini loh pokok pikirannya. Misalnya saya akan berkata ini. Ternyata yang paling penting sekarang ini adalah hidup dalam kerajaan Allah. Pokok pikirannya adalah kerajaan Allah. Jadi saya kemudian mulai mendalami hal ini. Pokok pikiran ini kemudian menjadi benih buat saya. Konsep itu penting sekali. Saudara kalau mau berkhotbah ada konsepnya. Ketahuan para peniru daripada orang yang punya konsep ketahuan. Kalau para peniru yang berkhotbah, dia ciplak dan sebuah khotbah, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, gak ada konsep, ketahuan sekali. Kelihatan miskin, ada di storeroomnya dia, di persiapannya itu, kelihatan sangat miskin. Dan itu jadi tidak berbobot apa yang mereka sampaikan. Padahal konsep ini yang paling penting. Nah, konsep ini yang harusnya kita sebut sebagai benih. Kita sebut sebagai benih pokok pikiran. Ini akan menentukan arah dari khotbah kita. Ini akan menentukan sebuah berita secara penuh dengan arah yang jelas. Jadi ada konsepnya, konseptualnya, ya. Saya seringkali orang pikir berkhotbah itu cuma sambung menyambung, habis baca ayat dia kesaksian, habis baca ayatnya cerita ini. Mereka nggak punya konsep yang mendasari sebenarnya mereka mau sampaikan apa. Jadi yang ada ya cuma ngomong aja, untung diurapi. Kalau nggak diurapi ya sudah selesai. Ada banyak orang yang kemudian berkhotbah tanpa konsep. Ini penting. Ini konsep kita temukan dari mana? Konsep ini bisa aja terjadi berminggu-minggu di hati kita. Ya, seperti konsep kerajaan di dalam diri saya ini udah puluhan tahun nih. Mungkin sekarang sudah 17 tahun mengendap di dalam saya. Saya masih terus mengembangkannya, menggali dan seterusnya. Konsepnya ada di dalam saya. Udah tulis buku, tulis jurnal, tulis ini. Tapi masih belum selesai. Konsepnya masih kuat. Karena itu konsep memberikan kepada kita pokok pikiran, arah dari khotbah kita. Bahkan dia memberikan tujuan yang tepat pada apa yang akan kita sampaikan. Jadi konsep itu penting. Di sini konsep dapat berkembang. Semakin kita, misalnya kita baca ayat yang lain, kita baca buku yang lain, konsep kita bisa dipupuk, bisa dikembangkan, bisa diperluas, karena konsep itu adalah hal yang penting. Please, berkhotbahlah dengan konsep firman Tuhan yang tepat. Berkhotbahlah seperti itu. Kapan-kapan kalau saudara ada waktu ya, saya kasih contoh misalnya. Saudara misalnya baca Mazmur 78, itu kan tulisan sejarah Israel ya. Itu Mazmur yang cukup panjang itu, Mazmur 78. Itu berisi konsep tentang sejarah Israel, bagaimana Tuhan mau kita mengajarkan kepada generasi berikutnya, konsep dari pelayanan generasi, memindahkan tongkat estafet kebenaran kepada generasi berikutnya, supaya jangan sampai mereka kehilangan pengenalan akan Allah dan seterusnya. Itu konsep. Dan itu mereka bawa pada sebuah cerita sejarah yang luar biasa. Nah, itu. Sebab kita memang perlu orang-orang yang seperti itu, yang menyampaikan kebenaran dengan konsep, karena ke depan nanti pertempuran terbesar kita, percayalah, adalah pertempuran paradigma, paradigm. Akan ada pertempuran narasi yang terjadi di sana dan di sini. Tentang narasi Alkitab lah. Ada orang yang berkata bahwa Alkitab bukan buku yang original lah. Mereka menyerang Alkitab. Tapi sudah tercatat di dalam sejarah selama 2000 tahun belakangan ini Alkitab tidak pernah terkalahkan. Selalu aja ada hal yang luar biasa. Alkitab dinyatakan benar dan selalu terbukti benar. Itu jelas luar biasa. Nah, konsep ini penting. Itu dia bisa muncul berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin tahunan di pemikiran kita. Melalui pembacaan firman Tuhan, mulai doa-doa, mencatat, merenungkan,
membiarkannya mengendap dalam hati kita, tidak cepat-cepat kalau belum terlalu mengerti, tapi dibaca ulang, direnungkan. Wah, itu akan membuat pemahaman kita pada sebuah khotbah menjadi sangat dalam. Jadi waktu kita berbicara, itu sudah memahami. Itu kata. Kalau punya konsep itu akan menolong kita memahami awalnya apa, memahami prosesnya apa, kemudian dalam penetapan tujuan kebenaran yang akan kita sampaikan. Itu konsep. Yang kedua adalah komposisi. Kalau komposisi itu adalah saudara mulai menciptakan saudara mulai menyusun secara sistematis pemikiran-pemikiran saudara. Komposisinya apa? Misalnya, seorang berkhotbah, ada komposisinya. Ini nih, yang pertama saya akan mulai dengan ini. Komposisinya jelas. Ini komposisi. Saya mau membahas tentang misalnya iman. Komposisi saya adalah di depan saya akan ceritakan cerita-cerita tentang orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Kemudian saya mulai menceritakan iman itu apa menurut kata Alkitab dan bukan menurut pemahaman agama. Sebab ada iman menurut agama, tapi Alkitab punya pemahaman iman yang luar biasa sekali. Iman di Alkitab, iman yang digerakkan oleh kasih. Iman yang tidak muncul dari diri kita, tapi iman yang dimulai oleh Yesus Kristus dan seterusnya. Wah, itu menarik itu. Jadi kalau konstruksi itu kita mulai menciptakan komposisi itu kita mulai menulis secara sistematis. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Saudara mulai menciptakan bagan-bagan. Iya. Ya. Saudara mulai menulis apakah ini kebenaran kekal. Ini prinsip-prinsip. Jadi saudara nanti akan baca Alkitab dan tahu, oh ini kebenaran kekal, dia berlaku universal. Oh ini tidak, ini cuma tradisi dari setempat. Oh ini adalah tabrakan tradisi antara tradisi Roma sama tradisi Ibrani dan seterusnya. Itu di situ kita mulai tahu. Oh ini idenya. Komposisi ini betul-betul kita mulai melihat firman Tuhan berbicara sangat kuat. Wah. Firman Tuhan mulai kita ambil, oh ini akan mendukung apa yang saya sampaikan. Iman ini ayat-ayat yang akan saya pilih. Kita mulai ciptakan sebuah komposisi sehingga isi khotbah kita memiliki arah. Ada arah dari khotbah. Komposisi itu menentukan arah. Sekarang yang ketiga adalah konstruksi. Kalau konstruksi itu adalah kita mulai mengumpulkan kebenaran yang sejajar. Misalnya, kalau saya mau bahas iman, saya mengambil Roma 4 dan membandingkannya dengan Ibrani 11. Seperti itu iman. Saya mungkin mengambil Roma 5, kemudian saya tabrakkan dengan, saya padukan dengan yang ada di kitab-kitab Injil, seperti perempuan yang sakit pendarahan dan cuma berpikir dalam dirinya, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Kita kemudian mulai membuat sebuah konstruksi. Kalau konstruksi kita mulai ciptakan batasan-batasan sampai dia nggak terlalu luas. Misalnya, saya mulai buat konstruksi khotbah saya. Oh ini saya mau arahkan kepada para pemimpin sel. Ini saya mau arahkan kepada leadership, para pemimpin, para gembala. Ini saya mau arahkan kepada anak muda. Nah, itu udah konstruksi itu. Saya bangun konstruksinya dengan pemahaman yang jelas. Saya mulai cari ide-ide yang sejalan dengan maksud yang ingin saya sampaikan, tetapi tetap bertahan kepada prinsip dasar Alkitab yang ingin saya sampaikan. Ya, tapi artinya konstruksi itu kita membatasi ruang pembicaraan kita dengan ayat-ayat firman Tuhan dan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak melenceng. Ya. Ada orang memulai dari kitab Kejadian pasal 1, dia ending di perpuluhan Maleakhi 3 ayat 10. Saya nggak jelas itu kenapa dia bisa sampai ke situ. Ya saya pikir karena dia tidak punya konstruksi khotbah yang baik, dia memulai dengan membahas yang lain, ending dengan yang lain. Dan kan gampang kita bilang, oh Roh Kudus terus saya rubah.
Gitu aja. Tapi dalam ilmu homiletics kita mesti jujur, konstruksinya ini saya ingin sampaikan ini, batasan-batasan itu penting karena kemudian di konstruksi ini kita mulai menciptakan urutan, rangkaian dari kebenaran, kemudian ditambahkan dengan keterangan-keterangan, kemudian kita mulai melihat audiens kita. Jadi kalau sudah konstruksi, sudah mulai berpikir audiens. Yang dengar saya siapa? Ini siapa mereka ini? Saya berani bicara begini karena saudara ada di Jakarta. Kalau saya bicara sama orang di Toraja, enggak begini saya bicara. Saya akan ganti isinya. Saya akan berbicara dengan saudara orang di Jakarta, saudara mendengarkan dua hamba Tuhan yang merupakan pengkhotbah terbaik di bangsa ini. Saudara mendengarkan Pastor Henny, saudara mendengarkan Pastor Jojo, saudara mendengarkan mereka yang pembicara-pembicara sangat qualified di dalam bidang mereka. Saudara sudah terbiasa, tapi lihat bagaimana mereka mengatur apa yang mereka sampaikan. Mereka tulis dengan baik, mereka bangun kerangkanya, mereka buat konstruksinya. Kalau kita punya konstruksi, pengembangan atau progres dari pokok pikiran kita itu terjaga rapi sesuai dengan kebutuhan audiens. Kita mulai sampaikan itu. Itu. Jadi konsep, komposisi, dan konstruksi. Sekarang yang keempat adalah komunikasi. Ini adalah seni berkomunikasi dengan jelas, berbicara dengan jelas. Saya orang yang punya kelemahan dalam berbicara karena pertama saya berbicara sangat cepat. Itu karena saya orang Ambon dan lahir terburu-buru. Tapi saya harus latihan untuk tidak terlalu cepat. Pace-nya kita kurangi, pace-nya kita atur supaya orang mengerti. Ada orang terlalu berpikir pengurapan dan membuang pengertian. Ingat tujuannya supaya khotbahmu dapat dimengerti. Buat apa khotbahmu bersemangat teriak-teriak tapi orang nggak mengerti kan gitu. Itu. Makanya tujuannya pengertian. Makanya kita harus belajar seni berkomunikasi, kapan nada tinggi, intonasi, kapan nada direndahkan, kapan melengking, kapan menarik nafas, kapan diam sebentar, kasih space, kapan bergerak, kapan menunjuk. Itu semua adalah bagian daripada mengkomunikasi. Jadi kita harus mengetahui dan menggunakan hukum-hukum dari komunikasi yang baik. Kontak mata. Ada pengkhotbah yang lihatnya plafon terus, lihat lampu di atas, tidak lihat manusianya. Sudah perlu tatap mata, ada kontak mata supaya dapat terjadi kontak-kontak yang baik. Saya pikir itu aja dulu yang saya sampaikan dari 4 area homiletics. Jadi saya berhenti di sini terlebih dahulu. Kalau saudara memang ada pertanyaan dan kemudian kita akan masuk secara sederhana pada bagaimana sih bagusnya kalau kita mau menjadi pengkhotbah di Komsel, gitu kan? Kita akan cater sekarang tersebut. Tapi sementara saya selesai sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saudara boleh sampaikan ya, supaya kemudian kita coba diskusikan kalau misalnya ada. Terima kasih. Saya kembalikan pada yang memimpin. Halo. Oke, Kak Jo, terima kasih buat sharingnya. Dan baik Bapak Ibu Saudara, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung saja via chat yang ada, nanti saya bantu bacakan untuk pertanyaannya yang ada. Atau mau langsung bertanya juga silakan. Apakah ada dengan tunjuk tangannya? Sebentar, saya sambil cek lihat. Ada yang mau tanya? Sejauh ini dengan konsep dasar ilmu berkhotbah? Oke. Belum ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada nih, Kak Jo, pertanyaannya. It's okay. Oke, kalau belum ada pertanyaan dan saya ingin menolong bagaimana mempersiapkan sebuah khotbah yang sederhana. Bagaimana mempersiapkan sebuah khotbah yang sama dengan membangun apa yang saya sebut dengan
sistem perenungan firman Tuhan. Nah, ini adalah hal yang simpel. Jadi saya menyebutnya sebagai step 1 to 3. Ya, step 1 to 3. Nah, ini bagus buat kita sebab biasanya saya tidak tahu bagaimana di gereja saudara. Misalnya ada gereja yang selnya itu dibangun pada khotbah hari Minggu misalnya, ya kan? Jadi khotbah hari Minggu, kemudian diskusi di selnya, khotbah di selnya disesuaikan dengan khotbah di hari Minggu. Masalahnya kalau traffic pengkhotbah di gereja kita sangat banyak, dengan variasi penyampaian tema yang sangat banyak, dan biasanya itu bisa membuat orang kebingungan. Ya, tapi ini step 1 to 3 akan sangat bagus buat kita. Jadi kenapa saya sebut ini step 1 to 3? Karena dia punya cuma 3 step aja yang simple. Ya, step 1 to 3 dia punya 3 step yang simple. Ini murid-murid saya sudah tahu. Ini untuk apa kita buat step 1 to 3? Jadi begini, kita akan membiarkan Alkitab berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Tapi orang berpikir begini, lewat Alkitab yang tertulis, orang berpikir nanti dia diam dengan Tuhan dulu 6 jam, baru Tuhan berbicara. Nggak usah pakai cara itu. Cara yang paling bagus adalah, saudara baca Alkitab aja, Alkitab bisa berbicara pada saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu penting. Ya. Jadi ada 3 step. Nah, catat dulu step yang pertama. Step yang pertama adalah, ini setelah saudara baca Alkitab, step yang pertama. Setelah baca Alkitab yang saudara pengen dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, step yang pertama itu simpel. Pertanyakan sebuah pertanyaan sederhana. Ini pertanyaan sederhana. Apakah yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui pembacaan ini? Ya kan? Apakah yang Tuhan sampaikan kepada saya melalui pembacaan ini? Contoh, misalnya contoh kita baca ayat yang favorit saja yang kita baca, ayat yang udah biasa. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi baca ayat tersebut. Nah, kita mesti tanya dulu, apakah yang Tuhan mau katakan kepada saya? Jadi kita harus mengambilnya secara person dulu, pribadi dulu. Oh, Alkitab bilang Tuhan mengasihi saya. Itu Tuhan berbicara kepada kita. Bahwa Tuhan mengasihi saya. Itu jelas. Tuhan, tulis saja. Tuhan mengasihi saya. Saya sudah tulis saja Tuhan mengasihi saya. Jadi kalau saudara baca Yohanes 3:16, Tuhan bicara apa? Tuhan mengasihi saya. Kan sama aja kalau saudara dengar Tuhan mengasihi saya secara langsung atau dari firman Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Terus mungkin saudara ini, apakah cuma saya? Oh tidak. Tuhan mengasihi saya dan juga mengasihi seluruh dunia. Wah, jadi Tuhan mengasihi teman saya, mulai masuk. Tuhan mengasihi musuh saya, Tuhan mengasihi orang yang selalu bikin susah saya. Karena kan Tuhan mengasihi semuanya. Jadi kemudian dari situ kita itu hanya membaca begitu aja dengan mengizinkan itu berbicara pada kita. Itu luar biasa. Jadi kata yang pertama adalah itu. Tuhan mengasihi kita dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Oh, apalagi? Tulis yang kita bisa. Oh, Tuhan mengasihi saya. Makanya dia mengaruniakan Yesus, anaknya. Pada ya, Tuhan menyatakan diri sebagai apa? Oh ya, maksudnya dia sebagai apa? Kalau di Yohanes 3:16, dia sebagai Allah yang adalah kasih. Mungkin kalau dia ditulis di Ibrani 12 ayatnya yang ke-28 dan 29, dia adalah api yang menghanguskan. Kan? Bisa saja dia adalah pahlawan perang. Dia menyatakan diri sebagai apa? Oh, dia sebagai Bapa yang memperhatikan kehidupan. Dia sebagai Bapa. Dia sebagai sahabat. Dia sebagai gembala. Jadi semua
Kita tulis supaya saudara sadar bahwa pembacaan firman Tuhan yang kita baca oleh firman-Nya itu menolong kita pada pengenalan akan pribadi Allah. Sebab kita perlu bertumbuh dalam pengenalan. Nah, jadi di setiap pembacaan kita perlu mengenali Tuhan datang pada kita sebagai apa. Itu jadi luas sekali. Tuhan menyatakan diri sebagai apa. Nah sekarang yang ketiga ini, step yang ketiga paling mudah, tapi bisa jadi paling susah. Step yang ketiga, misalnya setelah kita mendengar Allah mengasihi saya, kemudian yang kedua Allah adalah kasih, langkah praktisnya apa? Oh berarti saya harus mengasihi Tuhan ke teman saya. Oh ya udah. Itu sudah sangat menentukan itu. Sudah sangat menentukan. Misalnya saya dengar Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi semua orang, saya mesti buat. Misalnya, saya pikir kasih itu melayani. Oh, sebelum istri saya bangun, saya udah bangun lebih dahulu. Biasanya dia yang buatkan saya kopi. Kali ini saya buatkan dia teh atau coklat susu. Saya bawa di kamar, breakfast on bed. Itu langkah praktis. Itu langkah praktis. Jangan berkata begini, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu cuma ingin, belum praktis. Saya mau, jangan cuma mau. Saya melakukannya. Saya tulis apa yang saya lakukan. Oh, saya mau mengasihi teman-teman saya. Kasih itu memberi nasihat, memberi waktu. Bisa juga memberi keuangan, bisa traktir makan, bisa apa aja. Tapi selalu harus ada langkah praktis. Itu yang paling penting. Saudara pernah tahu nggak kenapa orang di gereja tidak melakukan apa yang dia dengar? Karena dia tidak tahu langkah praktisnya apa. Dia bilang, khotbahnya bagus. Khotbahnya suruh apa? Oh, nggak tahu. Karena nggak ada langkah praktis. Khotbahnya bagus. Jadi langkah praktisnya nggak ada. Jadi ya, kita yang nuntut langkah praktis daripada langkah-langkah ini. Nah, dari 3 hal ini, kita udah bisa membangun khotbah. Ayatnya ada, konsep pemikirannya ada, Tuhan mau ini dan ini ada, dan ada tujuannya setelah dimengerti, ada langkah praktis dan tindakan yang harus diambil. Ya kan? Ada banyak suami yang bilang, sayangi istrimu, dia tidak tahu gimana sayang istrinya. Dia kira sayangi istrinya kayak di film Hollywood. Nggak ada yang Alkitab ajarkan buat kita. Ada hal-hal yang Alkitab ajarkan buat kita. Misalnya berkata lembut dengan mereka, berkata bijaksana kepada mereka. Mulai mendengarkan perkataan mereka. Kalaupun mungkin mereka agak serewet, nggak apa-apa, dengarin aja. Ya, karena mendengar adalah mencintai dalam bahasa perempuan. Itu perlu dikembangkan. Itu hal-hal yang seperti itu menolong kekuatan penyampaian kita. Nah, kalau di sel-sel dan sudah mengkhotbahkan sesuatu, khotbahkan aja dari 3 prinsip ini. Itu sudah sangat mudah. Misalnya, kita sudah tahu ini firman Tuhan buat saya. Karena dia applicable buat saya, itu dapat menolong juga orang lain untuk dapat memahami dan dapat teraplikasi dalam kehidupan mereka karena sudah teraplikasi dulu dalam kehidupan kita. Jadi itu hal sederhana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada, saya selesai sampai di sini. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada host. Thank you Kak Jo. Nah ini ada pertanyaan. Waktu ideal untuk berkhotbah berapa lama? Lalu pembagian waktunya antara opening, isi, kesaksian, kesimpulan, baik tadi mungkin di 4 area tadi, idealnya berapa lama? Kak Jo. Belum Secara di-unmute. pribadi kamu saya 30 paling lama 40 menit. Kalau seminar saya bisa go for 1 jam bahkan bisa 1,5 jam. Tapi kalau berkhotbah idealnya 30. 40 menit itu udah jago. Maksudnya udah juara itu. Ya. Tapi kadang-kala
Kan ada orang yang berpikir semakin dengar banyak, semakin dimengerti. Enggak. Kemampuan konsentrasi kita semuanya terbatas. Apalagi di era digital kayak sekarang. Ya. Kita mulai di framing untuk cuma dengar 18 menit, kira-kira kayak gitu ya. Video-video yang muncul, podcast yang muncul rata-rata 18, paling banyak 20 menit. Tapi bukan begitu artinya. Idealnya juga itu dia. Apalagi kalau di Komsel. Idealnya di Komsel kan mendiskusikannya. Jadi kita berkhotbah 30 menit dan diskusi 30 menit, powerful. Udah asik. Jadi nggak perlu Komsel pulang jam 2 pagi dan merasa rohani juga karena lebih banyak diskusi. Enggak, itu namanya kurang terarah itu ya. Jadi harusnya orang belajar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah mereka di Komsel-Komsel. Itu penting banget. Jadi kalau menurut saya 30 menit, it's a good timing. If it goes to 40, then it's good. Orang di Jakarta suka bilang begini buat saya, Bang Jo agak lama sedikit dong, Bang Jo. Bang Jo khotbahnya cuma 30-40 menit. Pendeta lain 1,5 jam, Bang Jo agak lama dong. Ya kan? Saya suka bercanda bilang sama mereka. Ya khotbah 30 menit, khotbah 1,5 jam, persembahannya sama kan. Nah, bukan itu maksudnya. Yang saya maksudnya adalah khotbah 30 menit, khotbah 1,5 jam, itu sangat ditentukan dari apakah mereka menangkap isi khotbahnya. Saya biasanya kalau saya berkhotbah, saya lihat dari itu sudah pengalaman, saya tahu they got it, ya, they see it what I want. Ini message-nya udah nyampe, udah saya berhenti aja. Buat apa nambah hal yang mereka udah tahu kan? Dan ini jangan lupa saudara, zaman sekarang kalau saya bilang audiens ya, jemaat atau yang dengerin kita itu udah cerdas. Mereka udah tahu, mereka bisa menghubungkan apa yang mereka dengar dengan informasi yang datang. Nah, itu memang perlu dilatih, perlu dididik sih, supaya orang kemudian cerdas mendengar. Ya. Jadi saya kira 30 menit. Pembagian antar bagian bagaimana Kak Jo? Pembagian antar bagian Ya. di structure nanti kan kalian akan diajarkan bagaimana ada pendahuluan, ya kan? Ada isi khotbah, ada kesimpulan dan seterusnya. Itu pembagiannya kalau saya ada beberapa. Misalnya ya, saya mau khotbah tentang kerajaan Allah. Di tempat di mana atau kerajaan sorga, di tempat mereka tidak punya konsep. Misalnya orang mau dengar konsep tentang kerajaan sorga, konsepnya mereka kerajaan sorga itu sama dengan sorga. Itu lama pendahuluannya. Saya kadang-kala menghabiskan waktu lebih banyak untuk menjelaskan konsep terlebih dahulu, baru membahas hal tersebut. Dan memang harus diakui bahwa berkhotbah dengan konsep dan kemudian dengan komposisi, dengan structure, dengan kemampuan komunikasi yang baik, itu kadang-kala membuat hamba Tuhannya frustrasi juga. Dia pas menyampaikan sebuah kata, jemaatnya udah bingung, ini dia khotbah apa Pak? Misalnya, ya kan? Misalnya dia mau khotbah sesuatu yang misalnya di masyarakat Indonesia misalnya nggak terlalu dikenal. Misalnya mengkhotbahkan tentang satu kebenaran yang kalau di luar negeri itu menjaga kerahasiaan. Misalnya confidentiality. Confidentiality. Itu kok dari kata confident ya, confidentiality. Artinya kalau saya cerita kepadamu, saya confidence, engkau tidak menceritakan kepada seluruh dunia. Jadi kan bagi orang yang suka ngerumpi kan tak masuk akal, nggak usah cerita sama orang lain. Nah biasanya konsep itu perlu ditanam dulu, perlahan-perlahan. Di dunia sekarang orang udah tidak suka rahasia. Ya kan? Di dunia media masa kini coba bayangkan. Dulu kita punya diary, kalau kita punya kita punya perjalanan hidup diary kita. Dulu kita punya diary. Kalau orang baca diary kita marah banget. Zaman sekarang Facebook, semua isi diary kita sudah orang baca. Malah kalau orang nggak baca, kita yang tersinggung. Kenapa ya? Itu kan ada sebuah kecelakaan paradigm di situ. Ya, saya ingat saya mesti kejar teman saya karena dia ambil diary saya dan dia bawa keluar dan dia baca-baca. Jangan. Karena saya memperhatikan orang isi perutnya mereka di Facebook. Jadi kemudian kita
Kita sana. Saya kira kalau pembagiannya sih konsentrasi kepada isi. Ya. Isi kasih waktu. Kalau 30 menit, 7 menit sampai 10 menit di depan, kemudian 15-17 menit kesimpulan. Kalau memang perlu lama, sebab kita mau isi itu sama dengan kesimpulan, ya kan? Jadi isinya itu ditangkap orang begitu rupa sehingga waktu kesimpulan kita hanya mengulangi penekanan pada apa itu poin-poin truth, kebenaran kekal yang coba kita sampaikan. Ya. Jadi kira-kira kalau penutupan 5 menit selesai. Masuk akal banget. Thank you Kak Jo. Kalau dengan komposisi dengan kesaksian gimana Kak Jo? Nah, kalau dia kesaksian, saya tahu kesaksian bisa sangat lama. Bisa. Jadi kita mesti hati-hati sekali. Bersaksi dan pikirkan dengan baik. Kalau saya mau bersaksi, saya biasa minta izin. Saya mau cerita hal ini. Boleh nggak saya cerita? Dan saya cerita story-nya. Supaya mereka tahu bahwa cerita ini saya akan pakai untuk menguatkan apa yang coba saya sampaikan. Kayak gitu. Ilustrasi, kesaksian, sebaiknya yang menguatkan. Jangan sampai saudara mau menjelaskan ilustrasi tentang belas kasihan, saudara end up menyampaikan kesaksian tentang iman. Itu dua hal yang berbeda. Itu mesti dijaga. Ya. Siap. Ilustrasi kesaksian yang menguatkan poin-poin khotbahnya ya Kak Jo ya? Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengajukan pertanyaan? Aman Kak Jo sejauh ini? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Ya. Oke. Terima kasih Kak Jo buat sharingnya untuk melengkapi kami. Ya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya.